Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kebenaran malam ini akan kita renungkan bersama bahwa peristiwa Pentakosta itu bukan peristiwa biasa, Saudara. Dan itu terjadi sekali untuk selamanya. Pentakosta bukan hanya sekedar peristiwa emosional atau sekedar munculnya bahasa roh atau hanya pengalaman rohani sesaat. Hari itu 2000 tahun yang lalu, Pentakosta adalah titik balik sejarah manusia. Kalau salib berbicara tentang penebusan dosa dan kebangkitan berbicara tentang kemenangan atas maut, maka Pentakosta berbicara tentang Allah yang tinggal di dalam manusia. Pencurahan Roh Kudus, Saudara. Sedangkan kita tahu Roh Kudus adalah Roh Allah, Roh Suci. Jika kita mau kembali ke belakang, dulu Allah hadir di kemah suci selama bangsa Israel melakukan perjalanan dari Mesir ke Tanah Perjanjian. Mereka akan mendirikan kemah suci sepanjang perjalanan. Di situ Allah hadir. Kemudian ada tabut perjanjian di ruang Maha Kudus. Di sana Allah hadir. Dan setelah sampai ke Tanah Perjanjian, maka dibangunlah bait Allah yang permanen. Di sanalah hadirat Allah hadir. Tetapi pada hari raya Pentakosta, Allah mencurahkan rohnya ke dalam manusia. Inilah awal zaman Roh Kudus, Saudara. Penggenapan dari janji Allah, yaitu penggenapan dari Yoel pasal 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Nah, itu digenapi, dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2, yaitu tentang terjadinya Pentakosta di Perjanjian Baru. Kalau selama ribuan tahun manusia hidup dalam keterbatasan, maka hari itu Allah mencurahkan rohnya agar manusia tidak hanya kurang informasi, tetapi manusia dipimpin oleh Roh Kudus itu. Jadi bukan hanya agamawi, tetapi perubahan yang nyata dari dalam. Karena pimpinan Roh Kudus, manusia yang tadinya dipimpin oleh dagingnya, sekarang dipimpin oleh Roh Kudus, supaya menjadi anak-anak Allah. Tetapi tidak semua manusia menerima Roh Kudus. Hanya orang-orang yang percaya kepada Anak Tunggal Bapa, yaitu kepada Tuhan Yesuslah yang menerima Roh Kudus secara permanen, sehingga tidak perlu buat dosa lagi, dilarang buat dosa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita, Saudara. Amin.